Shalom Aleichem Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam siaran Kalimbuang Boba Jemaat Lanraki Biring Kanaya. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan belajar di sekitar firman Tuhan. Bacaan dari Keluaran pasal 19 ayat 21 sampai 23. Namun sebelumnya itu mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur menyambut pagi hari ini, pagi hari karunia Tuhan, dan kami bersyukur bahwa Tuhan masih memberi semangat, kekuatan, kesehatan bagi kami semua. Kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, mencurahkan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menguasai setiap kami, agar firman-Mu ini kami pahami dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 19 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan, haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab Engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian, pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang dengan tekun dan setia bergumul di sekitar firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Taat pada perintah Tuhan. Itulah tema kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah memberlakukan social distancing. Salah satu penerapannya adalah larangan untuk melakukan kontak langsung atau saling bersentuhan. Tahukah kita Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa dalam bacaan kita hari ini, umat Tuhan juga dilarang oleh Tuhan untuk menyentuh gunung Sinai ataupun datang mendekat. Demikian pun para imam harus menguduskan diri sebelum menghadap Tuhan yang ketika itu menampakkan diri di gunung Sinai. Tuhan memerintahkan Musa untuk memasang batas sekeliling gunung itu. Tuhan memberikan perintah yang sangat keras kepada Israel untuk jangan coba-coba menyentuh gunung itu, sebab mereka bisa binasa atau mati. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa ketika itu umat Tuhan dilarang mendekat kepada Tuhan? Selain Allah mau menegaskan bahwa Ia adalah kudus adanya, Ia juga mau supaya umatnya taat pada perintahnya. Kalau Tuhan telah mengatakan jangan sentuh, jangan menyentuh gunung Sinai, jangan coba-coba mendekat, manusia harus nurut. Jangan coba-coba melawan perintah Tuhan. Umat Tuhan haruslah taat pada perintahnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketaatan adalah harga yang mutlak jika seseorang ingin mengalami penggenapan janji Tuhan. Ketaatan bukanlah sebatas larangan untuk melakukan sesuatu atau keharusan melakukan sesuatu, tetapi merupakan keseluruhan gaya hidup yang harus dimiliki setiap orang percaya. Ketika ketaatan sudah menjadi gaya hidup atau lifestyle,
dalam diri seseorang, maka melakukan firman Tuhan bukanlah menjadi suatu beban atau hal yang memberatkan, melainkan menjadi sesuatu kesukaan baginya. Tuhan Yesus telah mendemonstrasikan ketaatannya kepada Bapa sebagai gaya hidup di sepanjang hidupnya. Hal itu tersirat dari pernyataannya dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Yesus pernah mengatakan, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Tuhan memberikan perintah bukan bertujuan untuk membebani, namun sesungguhnya demi kebaikan kita sendiri. Karena Ia hendak menuntun kita ke jalan yang benar, supaya rencananya tergenapi, yaitu kehidupan yang berkelimpahan dan masa depan yang penuh harapan. Tuhan menolong kita untuk menjadi orang yang taat dalam menjalani kehidupan dan segala tanggung jawab kita. Roh Kudus menolong kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, sebagai komitmen kita di dalam merespon firman Tuhan yang telah kita renungkan hari ini, mari bersama kita melakukan kidung pujian Ku Taat Perintah-Mu. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Mari berdoa. Tuhan, Bagi-Mu-lah kemuliaan untuk selama-lamanya, Allah yang penuh kasih, Allah yang sungguh mengasihi kami. Dan karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk selalu taat kepada-Mu, taat kepada perintah-Mu, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, agar kami sungguh-sungguh menjadi pribadi yang selalu setia dan taat kepada perintah-Mu. Ajar kami menjadikan ketaatan itu sebagai gaya hidup, sehingga keseluruhan kehidupan kami hanyalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami percaya juga ya Tuhan bahwa di hari ini kami mau berkomitmen untuk belajar taat kepada Tuhan di dalam setiap melakukan kegiatan, rencana-rencana kehidupan kami. Biarlah kami terus bersandar kepada-Mu dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya penolong kami, sehingga apapun yang kami lakukan
biarlah semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.